Benarkah ketika kapasitas RAM di laptop kita tambahin kemudian performa dari laptop kita jadi lebih kencang? Atau ketika kita melakukan pembiaran masih ada slot RAM kosong di laptop kita, maka performa dari laptop kita juga nggak maksimal? Itu hanya rumor atau memang nyata? Ya, kali ini aku mau praktekin sekaligus membuktikan apa sih pengaruhnya ketika kita melakukan penambahan atau upgrade RAM di laptop kita. Apakah penambahan kapasitas itu memang berpengaruh terhadap performa laptop kita? Atau justru pengaruhnya ke aspek yang lain? Dan bahkan kita masih perlu menambah biaya lagi untuk meningkatkan performa dari laptop kita sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita nggak boleh salah pilih. Seperti di video yang sebelumnya, aku juga sudah pernah kupas bahwasanya kita jangan sampai salah dalam mengupgrade. Efisiensi adalah prioritas utama ketika kita mau mengupgrade dari komponen komputer atau laptop kita. So, dari itu kita buktikan dan kita praktekkan sendiri. Di sini aku menggunakan stopwatch ya untuk menghitung kecepatan dari startup laptop kita ketika masih menggunakan RAM defaultnya dia yaitu 2 GB. Di sini sistem yang digunakan oleh laptop ini masih menggunakan sistem basis 32 bit. Jadi wajar saja secara default dia masih menggunakan RAM hanya 2 GB. Tapi di sini kita akan membandingkan dengan nantinya setelah ditambah kapasitas RAM-nya menggunakan 4 GB, apakah kecepatannya sama atau ada perbedaan? Dan ketika ada perbedaan, berapa sih perbedaan dari performa kecepatan startup-nya ketika masih 2 GB dengan 4 GB? Di sini masih kecepatannya 32 second. Oke? Dan kita langsung saja ke langkah berikutnya yaitu mengganti atau menambah kapasitas RAM dari laptop ini. Dengan cara membuka casing bagian belakangnya, bagian penutup harddisk dan RAM-nya. Kita buka saja RAM-nya dengan cara menekan dua pengunci ke bagian luar ya. Secara otomatis RAM akan mencolok ke bagian atas. Kemudian kita tarik. Begitu juga dengan RAM yang satunya. Ada dua RAM, ada dua keping di sini ya. RAM yang dipakai secara default yaitu 1 GB dan 1 GB. Ya. Maka kita juga harus menggantinya dengan dua keping yaitu 2 GB dan 2 GB sehingga kapasitasnya menjadi 4 GB. Dan perlu diingat dalam menentukan atau membeli RAM SODIMM ini, kalian jangan salah beli ya. Ingat jenisnya harus sama. Ini yang kita pakai adalah DDR2, maka kita juga harus membeli DDR2. Berikut juga dengan kecepatannya. Kecepatan harus sama ya. Kalau kecepatan yang kalian beli antara RAM yang satu dengan RAM yang satunya tidak sama, maka performa yang kita harapkan juga tidak akan tercapai atau malah terjadi nanti bottleneck. Oke, kita langsung saja pasang RAM-nya ya. Kita pasang ke slot bagian bawah terlebih dahulu dengan cara menekan masuk kemudian mendorong ke bagian bawah sampai nanti bunyi klik pengunci sudah terpasang dengan sempurna. Oke, jika sudah bunyi klik maka sudah sempurna ya posisinya. Oke, kemudian kita pasang ke RAM yang berikutnya yaitu RAM kedua ke slot bagian atasnya. Caranya juga sama dengan cara menekan kemudian kita dorong ke bagian bawah. Dan setelah kedua keping RAM kita pasang secara sempurna, kemudian kita tutup kembali penutup casing bagian belakang ini ya. Dan perlu kutambahkan bahwasanya setiap laptop tidak sama di sini penutup casing bagian belakangnya ya. Ini kebetulan laptop jadul yang mana di laptop ini penutup RAM dan harddisk itu terpisah. Untuk tipe-tipe baru biasanya casing bagian belakang itu jadi satu. Jadi kalau mau ganti RAM atau mau upgrade RAM ataupun upgrade harddisk, maka kalian harus membuka semua bagian di belakangnya ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak semua notebook atau laptop itu dapat ditambah atau di-upgrade RAM-nya. Kenapa? Karena untuk tipe-tipe tertentu, apalagi yang memang tipe-tipe baru ya, kebanyakan RAM itu sudah onboard di dalam motherboard. Yang artinya ketika tidak tersedia slot RAM di atasnya, di atas motherboardnya, maka motherboard tersebut atau laptop tersebut tidak dapat di-upgrade RAM-nya atau ditambah RAM-nya. Jadi ketika laptop kalian seperti itu ya, solusi satu-satunya ya dengan virtual memory. Untuk virtual memory akan kubahas di video selanjutnya nanti ya. Di sini aku hanya bahas mengenai penambahan RAM, kemudian perbandingan antara sebelum dan sesudah penambahan kapasitas RAM di laptop kita. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita hidupkan dengan menekan tombol stopwatch dan juga tombol power di laptop kita secara bersamaan untuk mengetahui kecepatan startup dari laptop ini yang sudah kita tambahin kapasitas RAM-nya untuk kita bandingkan nanti dengan kapasitas yang masih
sebelum ditambah RAM-nya. Apakah kecepatannya berbeda, dan jika ada perbedaan, berapa perbedaannya? Kemudian kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan dan kita praktekkan dari tadi untuk kita jadikan acuan nanti ke depannya ketika kita mau menambahkan RAM ke laptop kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah memang benar setelah kita tambah RAM maka performa juga akan meningkat? Ya, ini ternyata memakan waktu 26 detik ya. Kita bandingkan dengan yang awal sebelum ganti RAM, ternyata yang awal itu 32 detik dan yang sekarang 26 detik. Maka hanya sedikit saja perbedaannya, yaitu 6 second. Artinya apa? Bahwasanya pengaruh penambahan kapasitas RAM di laptop kita ternyata tidak begitu berpengaruh besar terhadap performa laptop kita, terutama untuk perbedaan startup, loading, dan buka tutup aplikasi. Itu untuk penambahan RAM nggak gitu gede-gede amat perbedaannya, bahkan tidak begitu dirasakan ya perbedaannya. Jadi saranku utamakan ganti SSD dulu daripada ganti RAM. Kalau kalian punya budget cukup ya dua-duanya harus diganti. Oke? Jangan lupa tonton video lainnya di channelku. Sampai jumpa dengan aku Sofyan Hadi di channel Maidon Sofyan TRK. Sampai jumpa dan bye-bye.